Ya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani sidang lanjutan dalam kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu tersangka Harun Masiku. Setelah nota keberatan Hasto ditolak, sidang memasuki agenda pemeriksaan saksi. Demi Allah, saya bersumpah. Dua saksi yang digali keterangannya yakni mantan Ketua KPU Arief Budiman dan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara satu orang saksi lainnya berhalangan hadir lantaran dipanggil jaksa penuntut umum yakni mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Sejumlah elit PDI Perjuangan juga tampak hadir mengawal sidang Hasto yakni Ganjar Pranowo, Jarod Saiful Hidayat, Deddy Sitorus hingga Guntur Romli. Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memberikan dukungan secara langsung kepada Hasto Kristianto dengan hadir di persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ganjar Pranowo hadir di sidang bersama dengan tokoh PDI Perjuangan lainnya, Jarod Saiful Hidayat. Kedua tokoh ini duduk berdampingan pada kursi baris pertama. Ganjar mengatakan ia datang untuk memberikan semangat kepada Hasto dan berharap persidangan berjalan lancar. Ganjar juga menyampaikan bahwa Hasto mampu menghadapi masalah yang sedang menimpanya. Kalau sidang aja prosesnya biasa saja. Kan nggak boleh komentari sebelum putusan. Mas Ganjar hadir untuk mendukung Pak Hasto, Mas Ganjar? Oh iya dong, kita kasih semangat terus. Pak Ganjar! Biar beliau kuat sampai. Tapi dari kesaksian para saksi tadi menurut Mas Ganjar... Saya nggak boleh komentari kesaksian. Bukan hakim, bukan pengacara, bukan jaksa. Saya dukung Mas Hasto. Pak, boleh Pak. Jadi hari ini memang hanya untuk memberi dukungan moral untuk Mas Hasto ya? Ya. Oke, ada lain titipan mungkin apa yang mau disampaikan ke Mas Hasto begitu Pak? Mas Hasto semangat, mudah-mudahan lancar dan berkepentingan. Ya, usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto merasa keberatan atas pernyataan saksi-saksi yang dihadiri pada persidangan. Berikut keterangannya. Pers, jadi ini pertama masih belajar sebagai terdakwa. Jadi mengikuti persidangan dan ternyata banyak belajar tentang bagaimana kami semua baik dari jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum dan juga saya selaku terdakwa diberikan kesempatan juga untuk menyampaikan keberatan-keberatan. Dan tadi sudah saya sampaikan keberatan karena apa yang disampaikan oleh saudara saksi Wahyu Setiawan itu berbeda dengan keterangan dan putusan nomor 28 tahun 2020 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dan itu tadi ditanyakan oleh Pak Magdir bahwa saudara saksi sangat memahami terhadap pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa seluruh sumber dana yang diterima oleh Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio, Saiful Bahri, semua bersumber dari Wahyu Setiawan. Dan mengapa ini bisa terjadi? Karena tadi juga dijelaskan oleh saudara Wahyu Setiawan bahwa ketika dia diperiksa pada tanggal 6 Januari tahun 2025, ternyata dia diminta untuk membaca keterangan-keterangan dia sebelumnya, 5 tahun sebelumnya, dan di print ulang, kemudian ditandatangani. Sehingga disitulah mengabaikan dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Itu keterangan dari Hasto Kristianto tanggapi penetapan Hakim Juyamto sebagai tersangka kasus suap penanganan korupsi minyak sawit mentah. Juyamto adalah hakim yang pernah menolak pra-peradilan Hasto. Hasto pun mengingatkan Juyamto bahwa kebenaran akan menang. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung
atas kasus suap ekspor minyak mentah beberapa waktu yang lalu. Hasto menanggapi hal itu lantaran Hakim Ju Yamto pernah menjadi hakim yang mengadili permohonan pra-peradilan Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasto mengingatkan bahwa Satyam Eva Jayate kebenaran akan mencari jalannya sendiri, sebagaimana yang terjadi pada Hakim Ju Yamto yang telah bertindak tidak adil pada sidang pra-peradilan Hasto. Komentar Hasto ditulis pada secari kertas yang dibacakan oleh politisi PDI Perjuangan Guntur Romli. Kemudian Sekjen PDI Perjuangan mengingatkan kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Sebagaimana yang terjadi dengan Ketua PN Jakarta Selatan dan Hakim Ju Yamto yang telah bertindak tidak adil pada pra-peradilan Hasto Kristianto kini ditangkap oleh kejaksaan atas kasus suap, ya. Dan ini menunjukkan kebenaran akan mencari jalannya sendiri Satyam Eva Jayate, bahwa kebenaran itu akan menang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Itu kan tadi poin terakhir. Kami akan menelusuri, Mbak, ya. Karena ini kan Ju Yamto ini saat ini tersangka dan sudah ditangkap atas kasus suap, dan kami juga mendapatkan informasi bahwa Ju Yamto ini di bawah tekanan ketika memutuskan pra-peradilan Mas Hasto Kristianto. Jadi kami menemukan dugaan intervensi dari Hakim MA berinisial Y, ya. Dan ini sedang kami persiapkan untuk melakukan laporan ke Komisi Yudisial, ya. Kami akan menempuh jalur-jalur hukum, meskipun keputusan itu tidak bisa diubah, tapi publik harus tahu bahwa ada proses pengadilan yang tidak jujur, ada intervensi, ada kepentingan, ya, dan itu yang harus dibuka kepada publik bahwa Hasto Kristianto sejak awal memang sudah menjadi target dari operasi politik gitu. PDI Perjuangan juga akan menelusuri terkait dugaan adanya tekanan terhadap Hakim Ju Yamto pada saat memutus perkara pra-peradilan Hasto Kristianto beberapa waktu yang lalu. Bukan tanpa alasan, dugaan PDI Perjuangan itu diperkuat dengan status Hakim Ju Yamto yang saat ini merupakan tersangka suap vonis bebas kasus ekspor minyak mentah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sidang atas terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto masih terus bergulir di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya Hasto diduga terlibat penyuapan dan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap kepada eks-komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK juga menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelpon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski gugatan tersebut telah masuk, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Hasto Kristianto pada 20 Februari 2025, usai diperiksa selama kurang lebih 7 jam. Namun permohonan pra-peradilan tersebut ditolak hakim karena tidak memenuhi syarat formil lantaran dalam 2 sprindik yang dipermasalahkan pemohon tidak diajukan dalam 2 permohonan, melainkan hanya 1 permohonan. Dengan demikian, status tersangka Hasto Kristianto oleh KPK dinyatakan sah. 1 hari setelah pra-peradilannya ditolak, Hasto kembali mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun lagi dan lagi, dalam sidang pra-peradilan jilid kedua Hasto, pengadilan melalui hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hadi, menggugurkan gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto. Pra-peradilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Kini sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antar waktu anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan atas terdakwa Hasto Kristianto masih bergulir di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.